Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah, Al-Mu'izz dan Al-Mudzil. Kawan, kemuliaan dan kehinaan adalah dua hal yang tidak bisa kita pastikan hanya lewat pandangan mata saja. Banyak dari kita seringkali terkecoh dan menganggap bahwa kemuliaan selalu identik dengan jabatan, kekuasaan, kekuatan, dan kekayaan. Sedangkan kehinaan selalu kita tandai dengan kemiskinan dan kefakiran. Padahal kita tidak pernah tahu pasti. Bisa jadi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan sesungguhnya adalah orang-orang yang dihinakan. Sedang mereka yang selalu hidup dalam kesederhanaan adalah orang-orang yang dimuliakan. Kenapa bisa begitu? Sebab Allah sebagai Al-Mu'izz dan Al-Mudzil akan memuliakan sesiapa saja yang dikehendakinya dan menghinakan sesiapa saja yang dikehendakinya pula. Allah memuliakan hamba-hambanya yang taat dan selalu tunduk di hadapannya. Allah memuliakan mereka dengan menyingkap tirai yang menutupi hati mereka sehingga mereka merasa tenang berada di sisinya, selalu menerima apa saja yang datang darinya, terbebas dari kebutuhannya akan selainnya. Mereka juga menguasai seluruh keburukan yang ada di diri mereka dan mengendalikannya. Mereka inilah yang akan mendapatkan kemuliaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebaliknya, mereka yang selalu resah terhadap kedudukan mereka di sisi manusia, terpenjara oleh kebutuhannya akan makhluk dan tersesat sebab kebodohannya. Mereka inilah yang sesungguhnya dihinakan oleh Al-Mudzil, Sang Maha Menghinakan. Kawan, bukanlah hak kita untuk menilai siapa yang mulia dan siapa yang hina. Kita sendiri tidak pernah tahu apakah kita termasuk dalam golongan orang yang dimuliakan atau justru dalam golongan orang yang dihinakan. Kita juga tidak bisa serta-merta merasa diri paling mulia, sebab apapun yang ada dalam diri kita, harta, nasab, atau garis keturunan yang baik, dan apapun itu, semuanya hanyalah hal-hal yang bersifat semu dan akan hilang pada masanya. Kita tentu haruslah belajar dari kesalahan iblis yang menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam sehingga ia diusir dari surga. Ia merasa jauh lebih mulia sebab ia terbuat dari api, sedangkan Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Ia merasa ia telah beribadah kepada Allah jauh lebih dulu dibanding Adam diciptakan. Kawan, meneladani akhlak ini, kita selalu memuliakan orang-orang di sekitar kita dan menghinakan diri kita di hadapan mereka. Kita akan terus berusaha untuk memaksa diri kita hidup cukup dan sederhana. Kita haruslah menguasai diri kita untuk tidak tunduk pada nafsu, syahwat, amarah, terlebih sikap sombong dan bangga diri. Kita juga harus menjaga setiap ucapan dan perilaku kita yang suatu saat nanti bisa jadi akan menjadi bumerang yang mendatangkan kehinaan bagi kita. Dan jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Maha Memuliakan dan Menghinakan, seraya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menjaga kehidupan kita agar tetap berada dalam kemuliaan dan melindungi kita dari kehinaan. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.